Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Erikson Rizonel Berutu dengan NIM 114224041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Software Requirement Specification yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Toko Thrift Center Collect berbasis website. Yang pertama, Introduction. Dokumen ini ditulis untuk kepentingan tugas proyek mata kuliah KPL dan dokumen ini digunakan sebagai dokumentasi untuk pembangunan sistem di mana masa mendatang. Bab ini menjelaskan tujuan penulisan dokumen, konvensi penomoran dokumen, dokumen yang digunakan sebagai referensi saat menulis dokumen, dan ringkasan teks lengkap. Purpose of document. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut. Sebagai dokumen pembangunan website toko Thrift Center Collect, dokumen ini menjelaskan berbagai tahapan pembangunan website dan gambaran kebutuhan pengguna dan menyamakan pandangan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan website toko Thrift Center Collect. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pembangunan website toko Thrift Center Collect, website tersebut akan digunakan oleh pengunjung toko sebagai sarana informasi tentang toko Thrift Center Collect dan oleh pemilik toko sebagai sarana promosi produk dan untuk memberikan informasi tentang toko Thrift Center Collect. Selanjutnya, referensi dokumen. Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini adalah dokumen SRS yang dimiliki oleh kelompok 1 PA1 D4 TRPL Angkatan 2020 dan Angkatan 2022. Selanjutnya, dokumen summary. Pada bagian ini menjelaskan ringkasan singkat dari dokumen SRS yang terdiri dari 6 bab. Pada bab kedua berisi sistem overview yang menjelaskan tentang current system dan target system. Bab ketiga yaitu functional requirement yang menjelaskan tentang bagaimana perangkat lunak bekerja. Pada bab keempat berisi data requirement yang terdiri dari entity relationship diagram atau ERD beserta translasinya. Pada bab kelima yaitu non-functional requirement. Bab 2, System Overview. Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi sistem yang sedang berjalan saat ini dan sistem yang akan dicapai dari hasil pembangunan website. Bagian yang dijelaskan dalam sistem yang sedang berjalan saat ini mencakup pemodelan aktivitas dalam proses bisnis, prosedur, pengguna, serta waktu yang dibutuhkan dalam proses yang ada. Begitu juga dengan sistem yang akan dicapai dari hasil pembangunan website yang terdiri dari dua bagian, yaitu user admin dan user pengunjung. Kemudian adalah BPMN dari current system. Jika pelanggan mengunjungi toko, maka pelanggan memilih produk, mencoba pakaian. Jika tidak sesuai, maka selesai, dan jika sesuai akan menanyakan harga. Setelah menanyakan harga, penjual akan memberitahukan harganya. Selanjutnya, membayar produk dan selesai. Jika pelanggan mengunjungi media sosial toko, maka pelanggan akan memilih produk dengan men-screenshot gambar produk, hubungi penjual, mengirim hasil screenshot dan menanyakan harga. Setelah menanyakan harga, maka penjual akan memberitahukan harganya. Selanjutnya, pelanggan meminta petunjuk pembayaran. Maka penjual akan memberikan petunjuk pembayarannya dan pelanggan akan membayar pesanan serta mengirimkan bukti pembayaran dan mengirimkan data berupa nama dan alamat. Selanjutnya, penjual mengonfirmasi pembayaran, mengemas produk pemesanan, dan memberikan produk ke kurir. Maka kurir akan menerima pesanan dan mengantar pesanan. Setelah mengantar pesanan, pelanggan akan menerima pesanan dan selesai. Kemudian, basis proses untuk penyebaran informasi manual. Pada basis proses ini, pihak toko Thrift Center Collect memberikan informasi melalui media sosial dan WOM atau word of mouth atau dengan memberitahu kepada pengunjung secara langsung. Demikian pula pengunjung dapat memperoleh informasi melalui media sosial toko Thrift Center Collect seperti Instagram dan WhatsApp dan lain-lain, atau melalui WOM yaitu dari mulut ke mulut. Pengunjung yang memperoleh informasi juga dapat menyebarluaskan informasi kepada pengunjung lainnya. Kemudian prosedur untuk penyebaran informasi manual. Pihak toko Thrift Center Collect akan menyebarkan informasi melalui media sosial dan memberitahu ke pengunjung secara langsung. Maka pelanggan akan mengakses informasi dengan melalui media sosial secara WOM dan diberitahu langsung oleh penjual. Kemudian user. Bagian ini menjelaskan user yang terlibat dalam setiap proses bisnis. User pertama adalah pihak toko Thrift Center Collect. Pada saat ini pihak toko Thrift Center Collect memberikan beberapa informasi terbaru melalui Instagram toko Thrift Center Collect. Hal ini dilakukan agar pengunjung mengetahui hal-hal mengenai informasi tentang toko Thrift Center Collect. Yang kedua, pengunjung toko Thrift Center Collect hanya menerima informasi mengenai toko Thrift Center Collect tersebut dengan cara membuka akun Instagram toko Thrift Center Collect.
maupun dari mulut ke mulut atau WOM. Untuk melihat hal tersebut, tidak untuk bertambahnya pengunjung dari toko Tricentor Collect, maka diperlukan sebuah website untuk mempromosikan dan memberitahukan informasi terbaru mengenai toko Tricentor Collect. Untuk service time-nya yang diperlukan dalam bisnis proses untuk penyebaran informasi secara manual tidak dapat ditentukan secara spesifik dikarenakan setiap media yang dipakai dalam media penyebaran informasi berbeda-beda. Jika melalui media sosial, maka service time-nya adalah lebih kurang 10 menit, belum termasuk ke dalam proses pengelolaan di informasi yang akan disebarkan. Jika melalui WOM, akan memiliki service time yang lebih lama. Kemudian bisnis proses untuk pemesanan secara manual. Dalam bisnis proses ini menjelaskan bagaimana tahap pemesanan produk berjalan mulai dari pemeriksaan produk untuk memastikan ketersediaan produk sampai dengan pembayaran. Prosedur untuk pemesanan secara manual yaitu dalam melakukan pemesanan secara offline atau berkunjung langsung ke toko Tricentor Collect adalah pertama pelanggan datang ke toko dan melihat produk dan jika melihat produk secara online dari media sosial toko Tricentor Collect, maka pelanggan dapat bertanya apakah barang masih tersedia atau tidak. Jika produk yang diinginkan sudah didapatkan atau tersedia, maka akan lanjut ke tahap pembayaran. Kemudian BPM untuk target sistem. Jika pelanggan mengunjungi toko, maka pegawai akan menawarkan produk dan pelanggan akan memilih produk. Kemudian pegawai menyiapkan produk, menghitung total harga pesanan, dan mengirim total harga pesanan. Setelah pelanggan menerima total harga pesanan, maka pelanggan akan melakukan pembayaran. Jika pelanggan membayar tunai, maka pegawai akan menerima uang. Jika uang pembayaran lebih besar dari total harga pesanan, akan diberikan kembaliannya dan selanjutnya akan mengonfirmasi pembayaran dan selesai. Tetapi jika uang sama dengan total harga pemesanan, maka akan mengonfirmasi pembayaran dan selesai. Jika membayar melalui transfer, maka akan mengirim bukti transfer. Kemudian, jika pelanggan mengunjungi website toko Tricentor Collect, maka pelanggan akan memilih produk yang akan dipesan, kemudian menekan tombol pesan sekarang, dan akan masuk ke melakukan pemesanan. Setelah melalui tahap melakukan pemesanan, kemudian pegawai akan menyiapkan produk, menghitung total harga pesanan, mengirim total harga pesanan, dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Bersamaan dengan itu, saat pegawai menyiapkan produk, maka pegawai akan memberikan pesanan kepada kurir. Kurir menerima pesanan dan mengantarkan pesanan. Setelah kurir mengantarkan pesanan, maka pesanan diterima. Saat pesanan diterima oleh pelanggan, jika pelanggan ingin membayar cash on delivery, maka pelanggan akan melakukan pembayaran. Maka pelanggan akan melakukan pembayaran. Jika membayar tunai, maka pelanggan akan memberikan uangnya kepada kurir. Kurir menerima uang dan jika uang lebih besar daripada total harga pesanan, maka akan diberikan kembalian dan selesai. Tetapi jika uangnya pas, maka akan selesai. Dan tetapi jika membayar melalui transfer, maka pelanggan akan mengirimkan bukti transfer dan selesai. Kemudian untuk proses melakukan pemesanan, pelanggan menginputkan nama, alamat, dan pesanan. Setelah itu, mengirim pesanan yang telah diinput secara otomatis dengan format melalui aplikasi WhatsApp dan ke nomor penjual. Bab 3. Functional Requirement. Pada tahap ini kita menetapkan apa yang harus dilakukan oleh sistem functional requirement, termasuk di dalamnya. Yang pertama, deskripsi proses yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua, rincian input yang dimasukkan ke sistem dari formulir dan dokumen, dari interaksi antara pengguna dan sistem lainnya. Yang ketiga, rincian output yang diharapkan dari sistem. Yang keempat, data apa yang disimpan oleh sistem, dan yang terakhir seringkali dimodelkan dengan menggunakan use case diagram. Lebih lanjut akan dimodelkan dengan jenis diagram lainnya yang menunjukkan struktur dari sistem. Kemudian software features. Pada bagian ini akan digambarkan use case diagram serta use case skenario untuk setiap use case. Use case diagram adalah diagram fungsional menjelaskan apa yang pengguna dapat lakukan, sedangkan use case skenario adalah deskripsi tekstual tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan tugas. Berikut adalah use case diagramnya. Di sini pengguna ada dua, pelanggan dan admin. Pengguna melihat informasi tersebut dapat diperoleh dengan melihat beranda, melihat produk, dan melihat masukan. Kemudian pelanggan memberi masukan dengan cara mengisi form masukan. Dan pelanggan juga melakukan pemesanan online via WhatsApp dengan mengisi form pemesanan.
Kemudian admin. Admin dapat mengelola produk, autentifikasi, mengonfirmasi masukan, dan memblokir masukan. Kemudian use case skenario. Di sini ada 11 use case skenario, yaitu use case skenario untuk autentikasi. Yang pertama adalah login dan logout. Kemudian untuk mengelola produk, memblokir masukan, melihat informasi produk, melihat masukan, mengisi form masukan, memberi masukan, mengisi form pemesanan, melakukan pemesanan. Kemudian adalah entity relational diagram. Di sini ada admin dengan atribut ID admin, username, password. Kemudian admin dapat mengonfirmasi masukan dengan atribut nama, email, ID masukan, gambar, teks masukan, dan tanggal post. Kemudian pelanggan membuat masukan. Di pelanggan terdapat atribut nama pelanggan, email pelanggan, ID pelanggan, dan password pelanggan. Kemudian entity produk memiliki atribut kategori produk, ID produk, harga produk, nama produk, dan diskon, serta gambar produk. Berikut adalah ER translasi. Di pelanggan terdapat primary key yaitu ID pelanggan, dan foreign key ID produk dan ID masukan. Kemudian di masukan terdapat primary key ID masukan dan foreign key ID admin dan ID pelanggan. Di tabel admin terdapat primary key di tabel admin terdapat primary key yaitu ID admin, dan yang terakhir adalah tabel produk memiliki primary key ID produk dan foreign key ID admin. Yang terakhir adalah non-functional requirement. Untuk parameternya availability requirement-nya, sistem dapat digunakan kapan saja jika dibutuhkan user. Reliability-nya, sistem bergantung pada jaringan internet atau sinyal. Ergonomi, sistem ini dapat dipakai oleh user dengan aman. Portability, sistem ini dapat diakses melalui perangkat manapun. Memori, sistem ini bekerja sebagai pengolah data sehingga memiliki memori yang besar. Kemudian response time, sistem akan merespon permintaan customer dengan cepat. Jika terjadi kesalahan, akan menampilkan pesan bahwa proses permintaan user gagal. Kemudian safety, sistem tidak menggunakan hal yang dapat menyebabkan bahaya. Kemudian security, sistem ini memiliki pengamanan terhadap database dan perangkat. Sistem ini memiliki pengamanan terhadap database dan terhadap sistem itu sendiri. Dan untuk bahasa komunikasi, semua tanya jawab harus dalam bahasa Indonesia. Sekian presentasi mengenai dokumen SRS saya, Bu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.